Saya melewati masa-masa itu ya, kan saya kan dari keluarga paranormal. Om saya bilang, kamu pergi ke sana, ke Klaten, ke sini ada telaga ini. Nanti kamu lepas dari masalahmu dan kamu kan kaya. Oh, saya sudah berangkat itu. Sudah berangkat ya. Saya udah nyampe di telaga itu, saya lagi naik mobil, tiba-tiba ada suara. Ketika kamu masuk, ya kamu akan kehilangan keselamatanmu. Sekali kamu masuk, kamu kehilangan keselamatanmu. Wah, terus saya langsung pulang. Itu suara audible banget ya. Nah, Tuhan kalau ada satu perkara yang tidak baik ya, nah itu di situ Tuhan bicara sama saya. Shalom Pak. Shalom. Saya mau ini ada sedikit yang menggelitik ya, masalah seperti Bapak nih merupakan punya background yang sudah berusaha untuk meninggalkan Tuhan Yesus dengan cara banyak pengalaman-pengalaman yang berusaha untuk meninggalkan Tuhan Yesus gitu, meninggalkan Roh Kudus. Tetapi kenyataannya bahkan sampai seperti itu pengalaman Bapak tadi itu Tuhan itu terus mengikutin Bapak gitu loh. Terus mengikutin artinya tidak membiarkan Bapak sampai meninggalkan dia, terus diikutinya gitu. Sedangkan yang lainnya itu kan bisa sampai kehilangan keselamatan, artinya mereka memang sudah pindah agama gitu. Seolah-olah Roh Kudus itu memang betul-betul sama sekali meninggalkan mereka atau membiarkan mereka seperti itu, atau mungkin mereka tidak dipilih masuk di dalam kerajaan Allah gitu Pak. Terus saya kayak menggelitik sedikit, apakah Roh Kudus meninggalkan mereka sama sekali ya, atau membiarkan mereka, atau memang mereka kah tidak masuk dalam warga kerajaan surga gitu. Terus ada juga kan Pak yang terdahulu menjadi terkemudian gitu, artinya ada yang dulunya sudah Kristen gitu, dari lahir sudah Kristen, kenyataannya setelah dewasa gitu akhirnya apa? Berpindah haluan gitu. Sedangkan orang yang dulunya yang tidak mengenal Kristus, tiba-tiba hanya sebentar aja punya pengalaman tersendiri, punya pengalaman pribadi dengan Kristus gitu. Mereka itu langsung mendapat kasih karunia keselamatan gitu. Jadi saya berpikir apakah selama ini firman itu tidak bekerja atau Roh Kudus itu, atau sama sekali hati mereka kah yang menyangkal tidak mau sama sekali, kira-kira seperti itu Pak. Kenapa bisa kayak banyak pengalaman kayak ini percontohan contoh sama sekali yang betul-betul Bapak pribadi gitu loh, pengalamannya yang selama ini mau meninggalkan Tuhan Yesus, betul-betul berusaha mau meninggalkan Tuhan Yesus, berusaha mau meninggalkan keselamatan itu, tetapi tetap dikejar gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya. Ya, pertama banyak orang Kristen nggak lahir baru. Kalau orang Kristen itu lahir baru, maka firman Tuhan bilang apa? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ya kan, dikejar. Dan banyak orang Kristen nggak lahir baru, lalu dia nyebrang. Ya karena memang nggak lahir baru, dasarnya nggak lahir baru. Ya, dasarnya dia memang nggak sungguh-sungguh. Yang nggak lahir baru ya memang dia cuma jadi apa? Agama itu cuma atribut saja. Kristen dari kecil, walaupun dari kecil Islam, dari kecil Kristen pun, anak pendeta sekalipun, memang dia belum lahir baru, dasarnya dia jadi pendeta karena memang cuma sekedar profesi atau dia pengen dapat cari pendeta cari duitnya gampang kayak Gilbert, ya kan? Belum lahir baru. Mau pendeta dan cuma apa lahir baru belum dilihat dari cara dia ngomong waktu dia masuk cari statementnya dia belum lahir baru. Kedua, dia menghujat Roh Kudus. Artinya dia memang sudah ditekatin, karena apa? Karena memang dia tahu, misalnya kayak Hanas Kayafas, dia tahu. Tetapi dia tega hatinya, ditegakan. Mengapa? Itu namanya menghujat Roh Kudus, dia sudah tahu kebenaran. Ya kan? Dia ngerti kebenaran. Malah dia bilang lebih baik satu orang dikorban daripada seluruh orang. Nah, tapi dia sendiri yang melakukannya, seperti Yudas. Ya kan? Sebab kalau sudah begitu, sudah ditekatin. Bukan karena dia nggak mengalami Tuhan, dia ngalami Tuhan, ditekatin. Nah itulah menghujat Roh Kudus kayak Hani Christian. Ditekatin, udah. Dia sudah mengalami pengalaman itu. Ya kan? Dia sangkal dan dia hujat Roh Kudus. Dan dia berikan kebenaran bahwa dia yang benar, bahkan dia ancam dengan pedang. Kayak Hani Christian itu kan, si Yudi Mulyana mau dibunuh gara-gara pindah jadi Kristen kan. Nah itu yang terjadi. Jadi memang itulah masalah besar. Masalah besar. Satu, belum lahir baru. Dua, karena dia memang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Satu, karena uang. Ada kenikmatan yang dia peroleh yang lebih
yaitu uang, yaitu kedudukan, ya, atau sesuatu yang kita tidak ngerti. Meninggalkan Tuhan itu karena itu. Nah, jadi ingat, bukan sekedar Kristen dari kecil Kristen berarti saya itu tidak pernah bergeming ketika ada orang Kristen dari lahir atau dia pendeta sekalipun, saya biasa-biasa saja. Tapi ketika ada orang hidupnya seperti Kristus, saya baru akan salut sama dia bahwa kamu benar-benar seorang pengikut Kristus. Kalau hidupnya seperti itu. Banyak orang ngaku Kristen, tapi dia hidupnya nggak seperti Kristus. Banyak pendeta hidupnya nggak seperti Kristus. Dia bukan Kristen, dia belum lahir baru. Kalau dia dalam sejengkal waktu hidupnya, bisa jadi dia lagi mengalami pencobaan atau dia sedang mengalami badai hidup. Tapi kalau sepanjang hidupnya dia begitu, ya dia pasti belum lahir baru. Saya mengalami sejengkal hidup saya meninggalkan Tuhan, ya kan? Artinya memang lagi nggak benar. Tapi ada orang yang sepanjang itu ya memang begitu ya, memang saya belum lahir baru. Nah, jadi jangan heran, gitu Bu Sarma. Iya Pak.